Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik, semuanya yang saya cintai, semoga senantiasa selalu sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan ini, dan juga mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan Lailatul Qadar. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana tips mendapatkan Lailatul Qadar. Dikisahkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bercerita kepada para sahabat, menceritakan ada orang ahli ibadah dari Bani Israel. Ada 4 orang. Rasulullah menyebutkan namanya, yaitu Zakaria, Ayub, kemudian Yusha' bin Nun, dan Hazkil ibnul Ajuz. Jadi 4 orang ini diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat bahwa 4 orang ini adalah 4 orang ahli ibadah. Jadi 4 orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 80 tahun. Beribadah selama 80 tahun, tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat mendengar cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat merasa kagum, ya. Bagaimana bisa ya beribadah selama 80 tahun dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan luar biasa. Kemudian datanglah malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hai Rasulullah, umatmu, sahabat atau kaummu merasa heran ya dengan ibadahnya mereka gitu. Mereka beribadah selama 80 tahun tidak bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian malaikat Jibril berkata, "Sesungguhnya Allah menjadikan bagi umatmu, umat Rasulullah SAW, suatu malam yang mana malam itu adalah lebih baik daripada ibadah mereka selama 80 tahun." Ya. Kemudian malaikat Jibril menurunkan ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, jadi kisah ini adalah diantara salah satu penyebab turunnya surat Al-Qadar. Ya. Jadi dalam surat Al-Qadar ini disebutkan bahwa Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar ini, sama saja kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ketika kita beribadah pada malam hari ya, karena terjadinya Lailatul Qadar ya, harus dipahami. Jadi Lailatul Qadar terjadinya malam hari. Mulanya disebut dengan Lailah. Lailah itu malam gitu ya. Jadi terjadinya Lailatul Qadar di malam hari ya. Ketika kita beribadah membaca Al-Qur'an bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka sama saja kita sudah membaca Al-Qur'an atau mendapatkan pahala sebanyak 83 tahun 4 bulan ya. Nah, para pemirsa sekalian, kapan terjadinya Lailatul Qadar ini? Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Taharru Lailatul Qadar minal witri min asril awakhir min Ramadan." Atau kama qala Rasulullah SAW. Carilah atau intailah Lailatul Qadar itu pada ganjil dari 10 terakhir pada bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 21 ya, 10 terakhir pada bulan Ramadan, 21, 23, 25, 27, 29 ya. Akan tetapi para pemirsa sekalian, yang menjadi masalah adalah permulaan Ramadan ada perbedaan biasanya. Tanggal 1-nya kapan gitu ya. Kadang di Indonesia misalnya hari Rabu,
di Arab hari Selasa misalnya. Bahkan di Indonesia sendiri kadang terjadi perbedaan gitu ya. Sebagian ada yang melaksanakan hari Rabu misalnya, sebagian ada yang melaksanakan hari Selasa. Nah, kalau kita melihat perbedaan ini, jadi nggak pasti gitu ya, kapan hari ganjilnya itu ya, karena ada perbedaan dan kita tidak bisa menganggap kita yang paling benar gitu, tidak bisa gitu ya. Maka karena tidak jelas permulaan awal Ramadannya, kecuali kalau semuanya sepakat sedunia gitu ya, bahwa mulai tanggal Ramadannya tanggal sekian, semuanya sepakat gitu ya, tidak ada perbedaan, maka bisa ditentukan kapan hari ganjilnya pada 10 terakhir gitu, sehingga kita bisa mengira-ngira ya, hari ganjilnya tanggal sekian, hari sekian ya, tanggal 21, 23 dan seterusnya. Tetapi kalau ada perbedaan gitu ya, sehingga kita tidak bisa menentukan kapan hari ganjilnya, maka carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir, baik di hari genap ataupun di hari ganjil ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala al-'ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu." Ya. Wa ayqadha ahlahu ahya lailahu ya, shadda mi'zarahu, 3 hal ya. Jadi 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk pada 10 terakhir pada bulan Ramadan, yaitu syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya ya. Artinya Rasulullah SAW tidak menunda ya berhubungan dengan istrinya, ditunda dulu ya selama 10 terakhir pada bulan Ramadan. Yang pertama. Yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya ya, menghidupkan malamnya dengan beribadah ya. Yang ketiga adalah wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya ya. Ini 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini adalah Rasulullah SAW, orang yang manusia yang sempurna, yang dosanya sudah diampuni, yang telah lewat ataupun yang akan datang gitu ya. Tapi Rasulullah tetap ketika di akhir bulan Ramadan 10 terakhir itu tidak milih-milih gitu ya, genap atau ganjil, enggak, pokoknya 10 terakhir udah Rasulullah SAW melaksanakan i'tikaf di masjid ya, untuk menanti, mengintai dan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini Rasulullah ya, yang dosanya sudah diampunkan, yang telah lewat dan yang akan datang. Bagaimana kita yang berlumuran dengan dosa ini ya, setiap saat, setiap waktu ya, kita kadang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Maka seharusnya kita yang berlumuran dengan dosa ini 10 terakhir pada bulan Ramadan harus kita berusaha ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut. Maka apa yang kita lakukan di hari-hari atau di malam-malam 10 terakhir pada bulan Ramadan? Maka perbanyak saja, perbanyak ibadah-ibadah dan diusahakan semua ibadah yang kita lakukan di 10 terakhir itu pada malam hari ya. Siapa tahu bertepatan pada Lailatul Qadar. Misalnya kita berinfak ya, berinfak lakukan di malam hari, dari sejak dari maghrib sampai menjelang azan gitu ya. Nah, itu adalah waktu Lailatul Qadar ya. Maka gunakan kesempatan tersebut. Jadi infaknya biasanya di 20 awal kita pagi hari atau siang ya. 10 terakhir kalau mau bayar zakat juga di malam hari. Bila perlu milih waktu-waktu ganjil gitu ya. Waktu-waktu ganjil siapa tahu bertepatan gitu. Pas kita bayar zakat bertepatan Lailatul Qadar gitu ya. Jadi Lailatul Qadar dimulai dari habis maghrib menjelang adzan subuh gitu ya. Jadi semua ibadah kita usahakan kita lakukan di malam hari agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Dan juga insya Allah ya, kalau kita lakukan setiap malam kita melakukan ibadah apapun itu ya, di 10 terakhir insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah tadi gitu ya. Perhatikanlah atau carilah atau intailah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Nah, dari 10 terakhir ini di hari-hari ganjil kata Rasulullah, mana yang lebih banyak terjadi Lailatul Qadar ya. Sebagian ulama atau disebutkan dalam sebuah riwayat
ya di 10 terakhir ganjil ini yang sering terjadinya Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Nah, ini kalau di Arab ya, saya dulu pernah di Yaman itu. Jadi setiap di malam 27 itu, setiap malam 27 di masjid itu luar biasa itu ya. Jamaknya sampai di luar di masjid. Tapi kalau di hari-hari biasa tanggal 21 sampai 25, pokoknya selain 27 tidak sepenuh seperti di malam 27 gitu ya. Ini luar biasa karena mereka tahu tentang hadis Rasulullah SAW bahwa sering terjadinya Lailatul Qadar itu adalah 27. Tapi kita jangan mengikuti seperti itu ya. Belum tentu juga terjadinya 27 gitu ya. Ini menunjukkan kalau hanya menanti 27 saja ini kurang serius ya. Kurang serius untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kalau benar-benar serius untuk mendapatkan Lailatul Qadar pada 10 terakhir, baik di waktu genap ataupun di waktu ganjil, kita beribadah, terutama di malam hari ya. Perbanyak membaca Al-Qur'an di malam hari ya. Perbanyak qiyamul lail di malam hari, dan jangan sampai ya di 10 hari itu kita tertinggalkan tidak melaksanakan salat tarawih. Sangat sayang ya. Jadi kalau kita rutin melaksanakan sholat tarawih selama 10 terakhir, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya walaupun tidak terlalu banyak gitu ya. Nah itu yang dilakukan. Dan juga Rasulullah SAW mengatakan, man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri melaksanakan sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosanya yang telah lewat gitu ya. Begitu juga selain kita memperbanyak ibadah, baik itu membaca Al-Qur'an atau sholat atau bersedekah atau yang lain-lainnya ya, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa ya. Doa kalau kita merasa ya ternyata di situ ada Lailatul Qadar, maka doa yang pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kata Aisyah, bagaimana kalau saya merasa mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang saya ucapkan? Saya berdoa apa? Ya. Maka Rasulullah menjawab, perbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Bila perlu, doa ini boleh dibaca pada waktu sujud. Ya. Dibaca waktu sujud ini bagus sekali. Setiap sujud, kalau imamnya memperpanjang sujudnya, kita sisipkan doa ini. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya engkau adalah penerima ampunan yang maha mulia, afun karim, tuhibbul afa fa'fu anni, dan engkau mencintai orang-orang yang beristighfar, yang minta ampun, maka ampunilah saya. Nah, ini kita baca dalam sujud boleh. Justru yang terbaik gitu ya. Karena Rasulullah mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbi fahuwa sajid. Keadaan yang mana seorang hamba dengan Allah, keadaan paling dekat adalah keadaan dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa dalam keadaan sujud. Maka kita sisipkan doa tersebut dalam keadaan sujud. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afa fa'fu anni. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.